Berganti agama dalam hadis itu dibunuh, sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Bagaimana itu, Bu ya? Jawabannya Pak, ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang alim ulama, ada Bapak Kiai yang bernama Kiai Buya Syukur Yasin, di mana Buya Syukur Yasin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh beberapa penanya. Salah satunya mengenai orang yang murtad dari agama Islam. Penanya tersebut mengutip salah satu ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 256. Di situ ditulis la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan seseorang dalam menganut agama Islam. Lalu oleh penanya tersebut juga mengutip hadis. Dalam sebuah hadis dikatakan ada seolah-olah paksaan di dalam beragama Islam, karena orang yang keluar dari agama Islam menurut hadis tersebut itu harus dipancung. Nah, bagaimana penjelasannya? Supaya kita tidak dianggap penistaan agama, Bapak Ibu, kita tidak akan menjelaskan, kita tidak akan menerangkan hal tersebut. Biarlah oleh pihak alim ulama yang akan menjelaskan. Nanti saudara pasti akan membuat kita terkejut ya dengan jawaban yang diberikan oleh Buya Syukur Yasin. Bagaimana jawaban Buya Syukur Yasin? Langsung saja kita saksikan sama-sama. Berganti agama dalam hadis itu dibunuh, sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Bagaimana itu, Bu ya? Jawabannya Pak, ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga, tetangga, anak cucu kita dari murtad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, adik saya murtad. Sekarang gerakan murtad luar biasa. Tonton itu. Ada hadis yang konon katanya sahih, yaitu yang kurang lebih maknanya ini, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini hadis sahih Bukhari kalau nggak salah, Bu ya. Barangkali salah, mohon diluruskan. Padahal ini bertentangan dengan matan dari hadis tersebut, karena di Al-Quran itu nggak begitu. Allah mengatakan kurang lebih bahwa kita beragama ini tidak ada paksaan. Tapi kenapa ada hadis seolah-olah ini memaksakan? Apakah ini punten? Maaf, barangkali apakah ini hadis orientalis, hasil daripada rekayasa Syekh Abdul Rahman Al-Ghulandi, atau bagaimana ini? Ini menurut pandangan Buya seperti apa, Buya? Terima kasih. Barangkali saya ini ada kesalahan ataupun kurang pas dalam pertanyaan, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, berganti agama dalam hadis itu dibunuh, sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Bagaimana itu, Bu ya? Ya memang kalau itulah fikih. Syekh Yusuf Al-Qardawi, mufti di Qatar, itu disoal oleh wartawan Al Jazeera, ya, ditanya Syekh Qardawi sebagai mufti, ya, kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya Pak, ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Gitu jawabannya. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Iya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Bulat ngomong. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam.
Hai, begitu tak pola pikirnya. Ini semuanya, oke, itulah fikih, itulah fikih. Ini yang diperjuangkan, ingin diterapkan di negara Indonesia ini. Murtad bunuh, berzina rajam, dikubur separuh, dilemparin sampai mati. Mencuri, potong tangan. Tidak sholat, bunuh. Tidak zakat, bunuh. Murtad, bunuh. Habislah. Ya seperti itu. Di kitabnya begitu kok. Terus gimana? Saya tidak berani menyalahkan, nanti saya dibilang murtad lagi nantinya. Iya. Tapi dalil orang berzina dirajam itu nggak ada. Kata mereka dulunya ada dalilnya tuh, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumu huma nakalam minallah. Mana ayatnya? Nggak ada, sudah dinasakh. Artinya sudah dihapus. Tapi kenapa berlaku hukumnya? Ya, ayatnya dinasakh, hukumnya berlaku. Masuk akal nggak? Undang-undangnya dicoret, sudah dibatalkan, tapi hukumnya masih berlaku. Masuk akal nggak? Ya inilah persoalannya. Silakan nanya lah. Iya, jadi asy-syaikh itu ini kata riwayat di Sahih Bukhari juga, disimpan sama Siti Aisyah ayat itu tuh, belum sampai disetorkan ke juru tulis. Nah, ini cerita hadis juga, ditaruh di kamar, tiba-tiba habis dimakan tikus kulitnya tuh. Ya kulit dajin, ada dajin tuh dipatahkan ayam sebetulnya mah, tapi kan nggak masuk akal, mas ayam makan kulit ya. Ya kalau di sini mah tikus ya. Ya lah, makan rayap lah begitu barangkali. Terus dinasah, tapi hukumnya masih berlaku. Terus Nabi sejak kapan menghukumi mati orang yang murtad? Nah itulah persoalannya, itulah fikih makanya. Jadi ya sudahlah, kita nggak usah ributin fikih, ya sudah sajalah. Kita negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan negara Islam kok. Saya katakan negeri kita ini bukan negara Islam, paham begini? Tapi negara yang beragama. Semua orang yang beragama dirawat, dipelihara, diberikan kemudahan. Kurang seberapa lagi. Tapi ya untuk mengamalkan maling dipotong tangannya entar dulu. Iya dong. Orang pindah agama dibunuh entar dulu. Ayo kita bicarakan dulu dong. Orang nggak sholat dibunuh, entar dulu. Jangan sembarangan, enak aja. Tapi ini fikirnya, iya saya juga tahu fikirnya ada. Ya entar dulu, ini Indonesia loh. Betul nggak? Nah, jadi artinya apapun yang ada di dalam Al-Qur'annya, hadisnya, keputusan hukum-hukum, itu jangan kau anggap sudah final dan berlaku untuk selamanya. Paham nggak? Orang perempuan, walinya bapaknya, dalam fikih boleh dipaksa dikawinkan dengan lelaki pilihan bapak. Suka tidak suka, zawajtuka wa angkahtuka binti hasanah bimahdi kata bakata, sah nikahnya. Betul nggak? Ya. Fikih negara kita melarang kawin paksa. Undang-undang pernikahan melarang kawin paksa. Didemo oleh umat Islam, dianggapnya melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan, berarti negara kafir. Bayangkan, dikafir-kafirin. Waktu itu zaman Pak Harto ya, diinjak-injak meja DPR nih, didemo oleh mereka karena negara melarang kawin paksa, padahal Tuhan tidak melarang. Apa seperti itu yang kau inginkan Islam di Indonesia ini? Saya bilang jujur aja mah. Apakah Islam seperti itu yang kau inginkan?
Betul nggak? Fikih mengatakan cerai di mulut lelaki kapan saja silakan dan sah, dengan bergurau pun sah. Dicabut oleh negara, harus diproses di pengadilan, juga tidak menerimakan umat Islam ini. Sampai sekarang banyak kiai yang beranggapan sah cerainya dengan ucapan itu, dan harus rujuk kawin lagi. Bayangkan, apakah yang disebut dengan cerai di tangan laki, di mulut laki-laki itu final, berlaku untuk selamanya sampai kiamat, tidak boleh direvisi, tidak boleh diperbaiki. Itu yang jadi masalah. Yuk kita berpikir sehat saja sekarang, betul nggak? Perceraian dia angkat ke pengadilan ini dalam rangka melindungi nasib perempuan. Perempuan juga manusia kok, dia punya hak pembelaan. Enak aja, sudah punya anak 4, sudah tua, diceraikan, dibuang di tengah jalan, gimana lagi? Diadili dong. Itu kan dulu belum ada negara, belum ada KUA, belum ada Menteri Agama, ya ucapan. Sekarang sudah ada negara. Atau biar saja begitu aja, maunya gitu. Iya, sampai poligami juga banyak. Ada negara Islam, khususnya Turki dan Tunisia, itu melarang poligami. Umat Islam juga marah, negara kafir, masa poligami dilarang? Islam leburannya boleh aja. Itu persoalannya. Jadi Anda selama ini meyakini bahwa Islam sudah sempurna, sehingga semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran berlaku seumur hidup dan selamanya. Itu kan? Itu seperti itu kan artinya. Itu kesimpulannya. Jadi kita tidak boleh memperbaiki, menyempurnakan. Itu yang jadi persoalan. Jadi ini akarnya sangat penting sekali. Dan nanti di penghujungnya yang saya khawatirkan adalah kalau orang tidak sholat dibunuh, orang tidak zakat dibunuh, orang berzina dibunuh, orang mencuri dipotong tangannya, hukuman-hukuman fisik, sampai ada di hadisnya di Madzhabul Arba'ah. Saya bertanggung jawab, ada hadisnya. Ya, ada seorang sahabat melaporkan kepada Kanjeng Nabi bahwa ada beberapa orang maling yang di penjara itu melarikan diri, perampok itu melarikan diri. Kata mereka, bagaimana loh? Kata Rasulullah, kejar mereka, tangkap dia. Iya, potong tangannya, cungkil matanya. Ini ada hadisnya, ada cungkil matanya. Hadis loh. Anak masuk akal nggak? Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya mencungkil matanya maling. Percaya nggak? Kalau mencuri lagi gimana? Potong tangan kanannya. Kalau mencuri lagi potong tangan kirinya, kaki kirinya. Kalau mencuri lagi potong kaki kanannya, dipotong semuanya. Seperti itukah nabimu itu? Ya, saya yakin Nabi saya orang yang sangat santun dan sangat manusiawi, tidak sekejam itu kok. Hadisnya ada. Mangga silakan. Nanti kita Madzhabul Arba'ah, nanti kapan-kapan ingetin saya buka supaya jelas ada hadisnya gitu. Itu aja persoalannya. Jadi begini aja lah, kesimpulan terakhir. Nanti tidak akan pernah selesai, polemik ini tidak akan selesai. Yang terakhir gini aja lah, yuk kita ke depan, kita berpijak pada satu pijakan, sinkronisasi, perpaduan antara keindonesiaan dan keislaman yang kita sinkronkan bersama sebagai tempat berpijak kita bersama untuk menatap masa depan kita bersama. Itu saja, terima kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video tadi? Luar biasa penyampaian yang disampaikan oleh Buya Syukur Yasin ya. Dan Bapak Ibu di dalam Buya Syukur Yasin menjawab pertanyaan beberapa penanya tadi, beliau menjawab dengan penuh hati-hati ya. Beliau menjawab dengan penuh hati-hati, tetapi sangat dalam makna yang disampaikan oleh Buya Syukur Yasin. Bahkan beliau berkata, seandainya hukum itu tidak diterapkan, akan banyak sekali orang Islam yang murtad. Bahkan beliau berkata apa? Boleh masuk tetapi tidak boleh keluar. Nah, diberlakukanlah hukum itu sehingga tidak ada orang yang keluar.
kalau tidak diberlakukan bisa habis. Nah ini yang kita dengar tadi Bapak Ibu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang tidak senang atau yang kurang senang dengan Buya Syukur Yasin. Karena beliau menyampaikan sesuatu berdasarkan data, berdasarkan fakta. Nah orang-orang yang tidak memahami akan hal ini, mereka tidak bisa terima saudara. Ya, mereka tidak bisa terima. Dan hal seperti ini oleh para mukallaf yang tidak punya pengetahuan, yang tidak mau belajar dan menggali, mereka tidak akan tahu. Ya, para mukallaf odong-odong itu yang setiap hari hadir di medsos, mereka tidak akan paham akan apa yang disampaikan oleh Buya Syukur Yasin. Akan apa yang ditanyakan oleh para penanya tadi, saudara. Kenapa? Karena begitu mereka meninggalkan iman kekristenan, menyangkal Yesus, mereka bukan belajar tentang Islam, belajar tentang hadis, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang sejarah. Justru mereka setelah menjadi orang sana, mereka meninggalkan kekristenan dengan membabi buta. Mereka menyerang iman kekristenan tanpa dalil, tanpa data, tanpa fakta. Seperti Kainama dan teman-temannya. Apa yang disampaikan itu tidak ada dalil satupun. Tidak ada data satupun, tidak ada fakta satupun. Dalil yang diambil itu bukan dari Alkitab. Sama halnya dengan Yahya Woloni. Dia tidak bisa membuktikan apa yang dia sampaikan. Tuduhan dia, fitnahan dia terhadap kekristenan tidak bisa satupun dia buktikan, saudaraku. Tetapi oleh orang di luar sana dianggap Yahya Woloni, para mu'alaf itu memperjuangkan agamanya. Memperjuangkan agama kok dengan menghina agama lain. Memperjuangkan agama kok dengan mencaci maki, mengolok-olok iman orang lain. Ya begitulah saudaraku ya. Seharusnya mereka belajar tentang hadis, tentang sejarah, tentang Al-Quran, sehingga mereka tambah hari, tambah paham akan Islam mereka. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih.